Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Fatihah hingga ke ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat-ayat yang telah disebutkan 4 macam dari sifat-sifat Tuhan, yaitu pendidik semesta alam, Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan yang menguasai hari pembalasan. Sifat-sifat yang disebutkan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang hanya Allah sajalah yang mempunyainya. Sebab itu pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hambanya bahwa Allah sajalah yang patut disembah, dan kepadanya sajalah seharusnya manusia memohonkan pertolongan, dan bahwa hambanya haruslah mengikrarkan yang demikian itu. Iyyaka, hanya kepada Engkau lah. Susunan ayat-ayat ini membawa pengertian pengkhususan, yaitu pengkhususan ibadah kepada Allah. Jadi arti ayat ini, kepada Engkau lah saja kami tunduk dan berhina diri, dan kepada Engkau sajalah kami memohonkan suatu pertolongan. Pertolongan yang khusus dimohonkan kepada Allah ialah tentang sesuatu yang di luar kemampuan dan kekuasaan manusia. Iyyaka, dalam ayat ini diulang 2 kali, gunanya untuk menegaskan bahwa ibadah dan isti'anah itu masing-masing khusus dihadapkan kepada Allah. Selain dari itu, untuk dapat mencapai kelezatan munajat atau berbicara dengan Allah. Karena bagi seseorang hamba Allah yang menyembah dengan segenap jiwa dan raganya, tak ada yang lebih nikmat dan lezat pada perasaannya daripada bermunajat kepada Allah. Baik juga diketahui bahwa dengan memakai iyyaka itu berarti menghadapkan pembicaraan kepada Allah dengan maksud menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam ingatan, seakan-akan dia berada di muka kita, dan kepadanya dihadapkan pembicaraan dengan khusyuk dan tawadhu, seakan-akan kita berkata, "Ya Allah, Zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menjaga dan memelihara semesta alam, yang melimpahkan rahmat dan kurnianya dengan berlipat ganda, yang berkuasa di hari pembalasan. Engkau sajalah yang kami sembah, dan kepada Engkau sajalah kami meminta pertolongan, karena hanya Engkau yang berhak disembah, dan hanya Engkau yang dapat menolong kami." Dengan cara yang seperti ini, orang akan lebih khusyuk di dalam menyembah Allah dan lebih tergambar kepadanya kebesaran yang disembahnya itu. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Hendaklah engkau menyembah Allah itu seakan-akan engkau melihatnya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Karena surat Al-Fatihah mengandung ayat munajah atau berbicara dengan Allah, menurut cara yang diterangkan merupakan rahasia, diwajibkan membacanya pada tiap-tiap rakaat dalam sholat. Karena itu jiwanya ialah munajat dengan menghadapkan diri dan memusatkan ingatan kepada Allah. Na'budu, pada ayat ini didahulukan menyebutkannya dari nasta'inu, karena menyembah Allah itu adalah suatu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Tetapi pertolongan dari Tuhan kepada seorang hambanya adalah hak hamba itu. Maka seakan-akan Tuhan mengajar hambanya supaya menunaikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia menuntut haknya. Melihat kata-kata na'budu dan nasta'in, kami menyembah, kami minta pertolong, bukan a'budu dan asta'inu, saya menyembah dan saya minta tolong, adalah untuk memperlihatkan kelemahan manusia itu, dan tidak selayaknya mengemukakan dirinya seorang saja dalam menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah. Seakan-akan penunaian kewajiban beribadah dan permohonan pertolongan kepada Allah itu belum lagi sempurna, hanyalah kalau dikerjakan dengan bersama-sama. Kedudukan tauhid di dalam ibadah dan sebaliknya. Arti ibadat sebagai disebutkan di atas ialah tunduk dan berhina diri kepada Allah yang disebabkan oleh kesadaran bahwa Allah yang menciptakan alam ini,
yang menumbuhkan, yang mengembangkan, yang menjaga dan memelihara, serta yang membawanya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain hingga tercapai kesempurnaannya. Tegasnya ibadah itu timbulnya dari perasaan tauhid. Maka orang yang suka memikirkan keadaan alam ini, yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia, bahkan yang mau memperhatikan dirinya sendiri, yakinlah dia bahwa di balik alam yang zahir ada zat yang gaib yang mengendalikan alam ini, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yakni dialah yang maha kuasa, maha pengasih, maha mengetahui dan sebagainya. Maka tumbuhlah dalam sebanubarinya perasaan bersyukur dan berhutang budi kepada zat yang maha kuasa, maha pengasih dan maha mengetahui itu. Perasaan inilah yang menggerakkan bibirnya untuk menuturkan puji-pujian, yang mendorong jiwa dan raganya untuk menyembah dan berhina diri kepada Allah yang Maha Kuasa sebagai pernyataan bersyukur dan membalas puji kepadanya. Tapi ada juga manusia yang tidak mau berpikir dan selanjutnya tidak sadar akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan, sering melupakannya. Sebab itulah maka tiap-tiap agama disyariatkan bermacam-macam ibadah gunanya untuk mengingatkan manusia kepada kebesaran dan kekuasaan Allah itu. Dengan keterangan ini kelihatanlah bahwa tauhid dan ibadah itu mempengaruhi, dengan arti tauhid menumbuhkan ibadah dan ibadah memupuk tauhid. Pengaruh ibadah terhadap jiwa manusia. Tiap-tiap ibadah yang dikerjakan karena didorong oleh perasaan yang disebutkan itu, niscaya ada kesannya kepada tabiat dan budi pekerti orang yang beribadah itu. Umpamanya, orang yang mendirikan sholat karena sadar akan kebesaran dan kekuasaan Allah dan didorong oleh perasaan bersyukur dan berhutang budi kepadanya, akan terjauhlah dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilarang Allah. Dengan demikian sholatnya itu akan mencegahnya dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Begitu juga ibadah puasa. Ibadah ini akan menimbulkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang yang melarat dan miskin pada diri orang yang berpuasa itu, dan seterusnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ibadah yang bukan ditimbulkan oleh keyakinan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah, dan bukan pula didorong oleh perasaan bersyukur dan berhutang budi kepada Allah itu, hanya karena turutan atau ikut-ikutan, atau karena memelihara tradisi yang sudah turun-temurun, bukanlah ibadah yang sebenarnya. Dan kendatipun dia mempunyai rupa dan bentuk ibadah, tetapi tidak ada mempunyai jiwa ibadah itu, ubahnya dengan gambar atau patung, bagaimanapun juga miripnya dengan manusia, tidaklah dinamai manusia. Selanjutnya, ibadah yang semacam itu tidak ada kesan dan buahnya kepada tabiat dan akhlak orang yang beribadah itu. Berusaha berdoa dan bertawakal. Isti'anah atau memohon pertolongan, sebagai disebutkan di atas, khusus dihadapkan kepada Allah, dengan arti bahwa tidak ada yang berhak dimohonkan pertolongannya kecuali Allah. Dalam pada itu, pada ayat-ayat yang lain, Allah menyuruh manusia bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Adakah tentangan antara dua ayat itu? Tentu tidak. Tercapainya suatu maksud atau terlaksana suatu pekerjaan dengan baik adalah tergantung kepada cukupnya syarat-syarat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan itu, dan tidak adanya rintangan-rintangan yang akan menghalanginya. Manusia telah diberi Allah tenaga, baik yang berupa pikiran maupun yang berupa kekuatan tubuh, untuk dipakai guna mencukupkan syarat-syarat atau menolak rintangan-rintangan dalam menuju suatu maksud atau mengerjakan suatu pekerjaan. Tetapi ada di antara syarat-syarat itu yang tidak kuasa manusia mencukupkannya,
sebagaimana di antara rintangan itu ada yang di luar kekuasaan manusia menolaknya, begitu pula ada di antara syarat-syarat itu atau di antara halangan-halangan itu yang tidak dapat diketahui. Maka kendati pun menurut pikirannya dia telah mencukupkan semua syarat yang diperlukan dan telah menjauhkan semua rintangan-rintangan yang menghalanginya, tetapi hasil pekerjaan itu belum lagi sebagai yang dicita-citakannya. Jadi ada hal-hal yang tidak masuk dalam batas kekuasaan dan kemampuan manusia, itulah yang dimintakan pertolongan khusus kepada Allah. Sebaiknya tentang sesuatu yang termasuk dalam batas kekuasaan dan kemampuan manusia, dia disuruh bertolong-tolongan supaya tenaga menjadi kuat dan agar ada pada masing-masing manusia sifat cinta mencintai, harga menghargai, dan gotong royong. Dengan perkataan lain, manusia disuruh Allah berusaha dengan sekuat tenaga dan disuruh tolong-menolong, bantu-membantu. Di samping menjalankan ikhtiar dan usahanya itu, dia harus pula berdoa, memohon taufik, hidayah, dan mu'anah. Ini hendaknya dimohonkannya khusus kepada Allah, karena hanyalah Dia yang kuasa memberinya. Sesudah itu semua, barulah dia bertawakal kepadanya. Ibadah itu sendiri pun sesuatu pekerjaan yang berat, sebab itu haruslah dimintakan mu'anah dari Allah supaya semua ibadat terlaksana sebagai yang dimaksud oleh agama. Maka seseorang menuturkan bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah, diikuti lagi dengan pernyataan bahwa kepadanya saja minta pertolongan, terutama pertolongan agar amal ibadah terlaksana sebagaimana mestinya. Ayat di atas sebagai telah disebutkan mengandung tauhid, karena beribadah semata-mata kepada Allah dan meminta mu'anah khusus kepadanya adalah intisari agama dan kesempurnaan tauhid. Sekian dulu pertemuan episode ini. Kita sambung episode mendatang, yaitu penjelasan ayat 6 surat Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.